Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana kalau kita lihat bersama sudah dominan dengan warna hijau ya teman-teman, walaupun masih ada beberapa aset yang masih dalam kondisi merah merona, tapi setidaknya di sini dominan ya, dominan dengan warna hijau daripada tadi pagi teman-teman ya, hampir merata merah merona semua. Oke. Nah, di kesempatan siang hari ini teman-teman ada informasi yang cukup menarik ini datang dari Bitget Price ya. Kalau kita lihat sendiri untuk si price-nya sendiri mengalami kenaikan 0,16% teman-teman, alias ya bisa dikatakan tadi di kepala 5 sekarang di kepala 49 ada penurunan sedikit, tapi di sini masih dalam keadaan naik 0,16% ya. Seperti itu untuk keadaan price sekarang ya kan. Walaupun adopsi massal sudah mulai berjalan secara pelan-pelan, itu nanti akan kerasa dampaknya ketika masa bull run sudah tiba teman-teman ya. Untuk sekarang walaupun adopsi massal terus-terusan, itu hanya sebagai apa ya, persiapan dikala pumping nanti ya, pump di kala apa market bull run gitu teman-teman, itu akan terasa sangat efektif dampaknya gitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini juga yang kalian tunggu-tunggu dari price teman-teman, di mana Bitget Pybridge segera diluncurkan, dan inilah mengapa para ahli mengatakan ini akan menjadi game changer ya. Jadi ini mungkin salah satu juga ya apa ya, bisa dikatakan progress atau project daripada Bitget yang kita tunggu ya. Selain dari exchange-nya teman-teman, Pybridge ini juga akan bisa mengadopsi secara massal juga ya. Ini akan mendongkrak utilitas daripada price-nya itu sendiri ke depannya teman-teman, di mana Bitget Price ini sebuah proyek kripto yang membangun ekosistem blockchain yang terdiri dari produk DeFi, Metaverse, NFT, dan Web3 ya. Telah meluncurkan produk para roadmap V2 peta jalan ini telah menjadi salah satu pengembang Price yang paling ditunggu-tunggu karena produk-produk mengganggu yang ditambahkan ke ekosistem Price. Nah, jadi produk-produknya ya itu salah satu ada exchange, Pybridge, dan sebagainya ya. Nah, di sini mengapa Pybridge akan menjadi game changer ya teman-teman, bahwasannya Pybridge menarik perhatian investor dan pakar kripto karena potensi besar yang dimiliki untuk menjadikan Bridge salah satu koin yang paling banyak diadopsi di pasar gitu. Nah, jadi para investor ini sudah mulai tertarik nih ketika Pybridge ini sudah digembar-gemborkan, dan informasinya memang dia masuk dalam apa announcement mingguan daripada Bridge ya, bahwasanya dia akan luncur dalam versi betanya gitu teman-teman ya. Kita lihat saja perkembangan Pybridge nanti teman-teman ya. Dan ini kita juga menunggu peluncuran Pybridge ini juga, karena ini akan mendongkrak harga dari Bridge juga, mendongkrak utilitas dari Bridge juga ya. Dan di sini tujuan Bitget Price ini adalah untuk membantu meningkatkan adopsi Price. Nah, salah satunya ya juga membantu adopsi Price BRC20 gitu sebagai mata uang untuk melakukan berbagai pembelian di seluruh dunia. Nah, jadi akan bisa digunakan layaknya mata uang fiat teman-teman untuk Price-nya ini di dalam platform Pybridge nanti, karena bisa melakukan transaksi pembelian menggunakan Pybridge teman-teman, dengan menggunakan token atau koin Price-nya itu ya untuk menjadi alat pembayarannya. Ini sangat amazing, sangat mantap jiwa kalau menurut saya pribadi seperti itu, walaupun harga dari Price-nya sendiri saat ini masih dalam keadaan downtrend ya. Tapi di sini sisi positifnya, dia gencar untuk melakukan adopsi massal jaringan BRC20, di mana adopsi tersebut adalah kalau menurut saya pribadi untuk mempersiapkan ketika nanti memasuki fase bull run, itu akan mendongkrak harga daripada Price karena utilitas dan integrasi secara massal. Oke. Dengan Pybridge, pedagang akan dapat menerima pembayaran Bitget. Fakta bahwa Pybridge akan berjalan pada rantai BRC20 tanpa biaya gas, yaitu jaringan Price-nya sendiri BRC20 ya. Dan di sini berita berarti bahwa biaya transaksi akan sangat rendah dan kecepatan transaksi akan menjadi yang tercepat. Ini akan meroket adopsi Price sebagai opsi pembayaran terbaik di seluruh dunia.
Semoga saja seperti itu ya untuk Army Brace. Semoga saya doakan sukses semua. Amin. Mantap jiwa, bukan hanya Brace juga ya. Untuk orang-orang yang mungkin pegang 10 cryptocurrency teratas ya, pegang koin micin, token micin dan sebagainya, saya doakan kalian sukses semua. Amin. Nah, dan di sini jadi alasan mengapa PyBridge akan menjadi produk yang mengubah permainan adalah adopsi massal yang diharapkan dari produk di dunia nyata. Oke, jadi kegunaan di dunia nyata ya, adopsi, intinya adopsi massal lah tentang Brace ini. Karena kalau sudah terjadi adopsi massal teman-teman ya, saya yakin harga daripada Brace ini akan melonjak ya teman-teman. Apalagi pembakaran juga masih berjalan, walaupun kontrak sell 30 miliar itu nggak akan pernah hilang. Tapi kontrak sell tersebut, karena di sini masih juga yang belum paham apa fungsi kontrak sell, ya saya sampaikan sesuai pengetahuan saya teman-teman, bahwasanya kontrak sell tersebut adalah untuk membangun utilitas daripada Brace ya. Jadi untuk bisa jadi untuk daftar exchange, untuk membangun proyek-proyek daripada Brace dan sebagainya ya. Bukan berarti ditilep di kantong pribadi. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Jika salah tolong dikoreksi, oke? Nah, ini adalah salah satu produk yang akan membuat adopsi cryptocurrency di dunia nyata menjadi kenyataan. Kurang lebih seperti itu. Pikirkan terakhir. Nah, jadi buat teman-teman semua yang berpikir bahwasannya wah Brace ini banyak integrasinya, mulai adopsinya tapi harganya nggak mau naik-naik ya. Kita memang melihat dari kondisi market juga teman-teman ya. Dengan kondisi market yang seperti ini, mungkin kenaikannya juga nggak akan signifikan, naik 5-10%, 20%, 30%, bahkan 100%. Itu pun akan digunting lagi gitu teman-teman, akan turun lagi karena memang kondisi pasar yang belum mampu untuk kenaikan secara maksimal gitu ya kan. Jadi kita tunggu saja dalam keadaan market ini pulih gitu. Jadi intinya tetap teman-teman itu bersabar ya teman-teman, karena untuk menjadi sesuatu hal yang besar itu butuh proses juga gitu teman-teman. Jangan berpikir hari ini masuk, lusa 1 bulan 2 bulan kemudian kalian bisa menikmati hasil yang maksimal. Bukan begitu konteksnya, tapi kalian masuk dengan melihat utilitas atau project suatu aset yang kalian beli itu ada enggak gitu ya, kegunaan tersebut buat apa gitu teman-teman, dan proyeknya jalan enggak gitu. Nah, jadi kalian harus memahami itu juga gitu ya. Jangan asal beli tanpa kalian melakukan risetnya. Tapi kalau sudah ada utilitas yang jelas, produknya jalan, apalagi apa ya, bisa dikatakan banyak lah yang bisa dikatakan proyek-proyek yang mulai berdatangan dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita juga gitu. Karena suatu aset yang memiliki hal seperti itu menurut saya pribadi kedepannya dia juga akan masih terus bertahan walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin jika kondisi market bull run nanti juga akan mengalami kenaikan gitu teman-teman. Semua aset ya yang bertahan di masa-masa seperti ini pasti akan mengalami kenaikan. Jadi kita nikmati prosesnya saja seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal Brace ya. Semoga sedikit membantu wawasan kita bersama. Salam cuan, salam sanggup terus.